Bali sejak dahulu telah diwariskan kekayaan dan potensi alam yang begitu melimpah. Keindahan alam dengan pesona yang tidak bisa didapatkan di tempat lain merupakan ciri khas tersendiri yang ada di Bali. Selain beragam kebudayaan yang diwariskan oleh para nenek moyang di Bali, mempertahankan dan melestarikan khasanah budaya dan potensi alam yang dimiliki di masing-masing wilayah semakin ditingkatkan dengan berbagai cara dan kebijakan dari berbagai tingkat. Salah satu potensi alam dimaksud adalah terletak di Desa Adat Suat, Kabupaten Gianyar. Sejak dikembangkan awal tahun 2019, air terjun ini mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal yang menarik adalah, jika pada umumnya medan tempuh menuju sebuah objek wisata air terjun sangat curam dan memakan waktu yang cukup lama. Namun halnya dengan air terjun Suat, dari lahan parkir pengunjung menuju lokasi utama air terjun Suat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dengan meniti anak tangga. Keindahan yang disajikan air terjun Suat juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh pihak pengelola. Peran, motivasi, serta semangat yang dimiliki Desa Adat Suat sangatlah luar biasa untuk melestarikan dan mempertahankan potensi alam desa yang dimiliki. Di samping bertujuan untuk membangkitkan perekonomian serta kemandirian pembangunan desa khususnya di Desa Adat Suat. Berlandaskan konsep ngayah, kerama desa, perjuru desa, serta pihak yang ikut berpartisipasi di dalamnya, bersatu padu mengembangkan tata kehidupan kerama untuk lebih baik. Bendesa Desa Adat Suat Ngakan Putu Sudibyo juga mengapresiasi program pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali, sebagai landasan bagi desa adat untuk mengembangkan potensi dan pembangunan desa masing-masing. Terlebih pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan payung hukum melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Kami di Desa Adat Suat memiliki potensi wisata, yaitu Suat Waterfall. Kami merintis objek wisata ini sejak awal 2019, tetapi diresmikan sekitar bulan September 2019. Objek ini dimaksudkan untuk bagaimana kami membangun kemandirian di bidang ekonomi, khususnya kami di Desa Adat, karena selama ini kami di Desa Adat Suat tidak memiliki potensi ekonomi yang memadai, dan sejauh ini animo daripada wisatawan asing maupun wisatawan domestik untuk mengunjungi tempat ini cukup baik dan menunjukkan tren meningkat. Memang belakangan agak menurun karena memang suasana pandemi COVID-19. Sejauh ini dalam pengembangan air terjun Suat tersebut masih dilakukan dengan mandiri atau swadaya dari desa adat setempat, dibantu dengan pemasukan dari harga tiket masuk dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp15.000 per orang. Berbekal semangat dan dukungan dari semua pihak, Desa Adat secara bergotong royong melakukan pengembangan baik dimulai dari segi pemeliharaan, pemandu wisata, serta akomodasi lainnya. Keaktifan generasi muda di Desa Adat Suat juga sangat tinggi untuk berpartisipasi langsung pada objek wisata tersebut. Salah satunya rutin melakukan pembersihan sampah setiap pagi untuk menjaga kebersihan dan kelestarian potensi wisata yang mereka kembangkan. Untuk pendanaan dalam penataan Suat Waterfall ini, sejauh ini kami masih mandiri. Artinya kami menggunakan dana Desa Adat yang diperoleh dari dana punyo daripada kramo kami. Dan juga mungkin kami sejauh ini memang mendapat dukungan juga dari pemerintah Kabupaten Gianyar, khususnya Bapak Bupati Agus Mayaste. Selama ini memang memberi support baik dari sisi bagaimana menyemangati kami dan juga menyiapkan sejumlah paket-paket bantuan yang mungkin akan direalisasikan awal tahun 2021. Kami awalnya memang agak pesimis membangun tempat ini. Karena apa? Karena memang kami tidak memiliki dana yang cukup. Tetapi berbekal semangat dan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk sejumlah pengusaha yang memang dari kampung kami, sehingga kami bisa mewujudkan tempat ini. Dan juga untuk pengembangan ini kami juga sangat dibantu oleh salah satu perusahaan milik daerah, yakni Bank BPD Bali,
kami mendapatkan bantuan berupa pembangunan sarana prasarana, termasuk Bali Bengong dan yang lainnya. Nah, untuk itu kami ke depan berharap pihak-pihak yang memiliki dana CSR ikut membantu kami, karena memang tujuan kami adalah bagaimana desa adat kami ini bisa mandiri secara ekonomi. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif terus dilakukan meskipun di tengah situasi pandemi seperti ini. Pengunjung yang datang masih didominasi wisatawan domestik serta wisatawan mancanegara yang berdiam di Pulau Bali. Air terjun Suat merupakan wujud pengembangan dan pembangunan pusat perekonomian baru dengan mengandalkan potensi alam yang dimiliki, sehingga bisa memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pengelola air terjun Suat Iputu Partama juga menambahkan, meskipun di masa pandemi COVID-19, pihak pengelola telah mempersiapkan diri melalui perlengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, baik yang ditujukan bagi pengunjung maupun pihak pengelola sendiri. Tidak hanya air terjun, di kawasan air terjun juga dilengkapi dengan area swafoto dan sarana pendukung lainnya. Suat Waterfall terletak di Desa Suat, Kabupaten Gianyar, yang dimana di sini kita ada beberapa ikon yang terutama bisa dilihat di belakang kita. Itu adalah air terjun yang tingginya kira-kira hampir 10 meter dan kedalamannya bisa mencapai 7 meter di dalam. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan di sini adalah meloncat dari belakang batu dan menggunakan juga rakit yang bisa digunakan untuk customer atau tamu yang ingin datang ke sini. Jadi di sini kami di musim COVID-19 ini kami juga menyediakan beberapa protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah, yaitu di depan di atas kita sudah siapkan juga hand sanitizer, juga tempat cuci tangan yang dimana ada di samping loket. Jadi setiap tamu yang datang diwajibkan untuk mencuci tangan dahulu dan memakai masker juga, protokol kesehatan yang sesuai himbauan pemerintah. Jadi di bawah di sini di Suat Waterfall ini kita juga beberapa tempat untuk selfie seperti batu yang diukir seperti empas dan juga beberapa spot-spot yang lain yang bisa digunakan untuk selfie. Sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali, ke depan Desa Adat Suat juga berencana membangun pengelukatan yang bernama Melah Angge, serta pembangunan patung siwa bersila yang diharapkan menjadi patung siwa terbesar di Bali. Komitmen serta bantuan pemerintah tentu sangat diharapkan dalam mendukung pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi di Desa Adat Suat. Kepada pemerintah Provinsi Bali yang dengan brandnya Nangun Satkerti Loka Bali, kami sangat menyambut baik dan itu sangat sesuai dengan visi desa kami juga. Oleh karena itu ke depan kami berharap pemerintah Provinsi Bali ikut membantu kami, terutama dalam pengembangan objek ini, karena kami punya banyak rencana, banyak program yang mungkin akan menjadi pelengkap untuk menunjang objek wisata kami. Saat ini kami sedang membangun pengelukatan Siwa Melah Angge di selatan waterfall ini, dan kami sedang membangun patung siwa terbesar di Kabupaten Gianyar, bahkan di Bali mungkin, karena kami membuat patung dengan besarnya sekitar 5 meter dan mungkin patung yang dalam porsi duduk yang terbesar di Bali kira-kira. Saat ini sedang pengerjaan dan sudah hampir 70% patung kami selesai. Ke depan oleh karena itu kami berharap pemerintah Provinsi Bali ikut ambil bagian, ikut berperan serta, dan kami yakin komitmen Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, dan Wakil Gubernur Bapak Coaco sangat tinggi. Bahkan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Koster dengan dikeluarkannya Perda 4 2019. Kami di Desa Adat memiliki kekuatan untuk mengembangkan diri. Ke depan kami berharap Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur menyiapkan program-program untuk pengembangan ekonomi di Desa Adat. Sejauh ini secara kelembagaan dan secara bantuan dari provinsi, kami sudah mendapat anggaran sekitar 300 juta setiap tahun.
tetapi itu kami gunakan untuk pembangunan di Kayangan Tiga dan juga untuk belanja upakara dan juga program-program lainnya.